Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Amma ba'd, alhamdulillah hadirin wal hadir rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kita nikmat taufik wal hidayah sehingga Allah taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis yang mulia ini, yang alhamdulillah daripada rangkaian acara, rangkaian daripada susunan-susunan yang sudah kita baca, mulai daripada pembacaan ratib, maulid hingga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita niatkan mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majlis ini enggak sia-sia bawa oleh-oleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Di pembahasan sebelumnya masih berkenaan dengan haji ya, kita masih bicara tentang haji, dilanjutkan dengan umrah walaupun kemarin sudah selesai ya. Saya katakan sudah selesai, kenapa? Ya sudah kita sebutkan daripada apa-apa rukun-rukun ya, daripada haji tersebut ya. Adapun haji ya adalah merupakan rukun yang kelima daripada rukun-rukun Islam, dan hukumnya adalah wajib bagi orang yang baligh. Di antara syaratnya juga adalah orang yang baligh. Pengen pergi haji bagaimana? Baligh ya, baligh sudah mencapai umurnya 15 tahun untuk laki-laki paling maksimal itu ya. Kadang-kadang belum 15 sudah mimpi, kadang-kadang banyak kan sekarang belum 15 sudah baligh. Nah, juga perempuan syaratnya haid. Ya, kalau sudah haid berarti tandanya sudah baligh. Nah, itu diantara syaratnya. Bahkan yang harus dia siapkan untuk pergi haji tersebut juga apa? Ya, untuk pergi haji zahaban wa iyaban. Ya, pergi dan pulang. Ya, pulang pergi itu bekalnya udah ada. Ya, bekalnya udah dia pegang. Ya, ada juga model orang yang apa namanya? Punya harta, mampu, uangnya banyak, tapi harta yang dia miliki tersebut dia pakai buat menafkahi. Misalkan dia punya tanggungan anak yatim, dia punya tanggungan panti asuhan. Setiap dia punya duit dia nggak nikmatin, udah artinya bukan nggak nikmatin, dia punya duit larinya ke situ semua. Sehingga kalau dia pengen pergi haji, dia mau daftar nggak bisa, nggak ada duitnya, karena habis buat make nanggung orang tadi. Nah ini juga makanya yang wajib itu haji gimana? Yang mampu, ya mampu dari segala hal ya, mampu untuk melaksanakannya, baik jasmaninya ya, sehat badannya itu dan lain sebagainya, hartanya ada ya, bekalnya ada, itu harus memenuhi daripada syarat-syarat tersebut ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki ya, rezeki yang luas. Allah Ta'ala kasih kita jalan untuk pergi haji. Paling tidak kalau kita punya harta lebih, paling enggak tuh daftar dulu aja udah. Wallahu alam, kalau kita daftar sekarang berapa tahun Ustaz? 15 tahun, Masya Allah. Lama banget ya. 10 tahun aja udah lama ini, 15 tahun, Masya Allah. Ya kalau enggak kita daftar dari sekarang, kapan mau berangkatnya gitu? Artinya kan sekarang udah banyak tuh yang daftar, yang berapa juta udah bisa kan, di DP dulu ya. Artinya kalau kita mau memiliki kemampuan untuk pergi haji nggak apa-apa ya, kita wajib untuk pergi haji ya, wajib yang namanya haji ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi sisihkan, jangan
punya duit banyak, misalkan ente punya duit 50 juta misalnya, ya kita pikirin buat yang lain, haji kita lupain, jangan. Ya, haji kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan haji, ya, karena memang haji tersebut daripada rukun-rukun Islam. Ya, mudah-mudahan ya haji dipergampang, insyaallah dipermudah ke depannya insyaallah. Kalau kita lihat-lihat sekarang nih, tambah hari tambah susah kayaknya. Iya, maaf. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya, wallahu alam kalau itu diganti, yang itu maksudnya yang di sana diganti, wallahu alam. Ya, bisa-bisa mudah-mudahan diganti yang lebih baik, yang bertugas melaksanakan haji itu, yang bertugas ngurusin haji diganti orang yang lebih baik insyaallah. Nah, insyaallah nih haji bakal gampang juga mudah-mudahan. Nah, ini kan balik-balik lagi pengelolanya. Tapi mudah-mudahan kita doain mereka semua bisa amanah. Ya, amanah ini megang duit umat. Ya, kita doain. Ya dong, jangan kita celak doang, tapi kita doain mereka yang bertugas mengemban amanah. Ya, ini amanah daripada umat. Umat Islam ini gede amanahnya, yang gak gampang, artinya jangan diremehkan. Ini bisa, kalau bahasanya pekualat ya, Masya Allah, ini duit panas yang namanya uang ini. Kalau nggak digunakan dengan sesuai dengan jalannya, Masya Allah, waliyadzubillah, semua bakal dituntut, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut, umrah ya. Nah, bagaimana tentang umrah tersebut? Umrah ya, bedanya sama haji nggak jauh, cuman bedanya kalau haji itu ada namanya mabit di Muzdalifah ya. Nah, ini umrah memakai pakaian ihram dari miqat wajib. Ya, ini hukumnya pakai pakaian ihram wajib. Kalau lagi umrah boleh nggak pakai sarung misalnya, pakai sarung nggak boleh, nggak sah. Harus pakaian ihram untuk laki-laki. Ya. Begitu juga perempuan, ya, sesuai dengan yang telah ditentukan, ya, menutup aurat. Ya, kalau laki-laki kan kain tuh kagak boleh ada jahitannya, ya enggak. Memakai pakaian ihram dari mikot. Apa itu mikot? Di pelajaran sebelumnya, tempat kita ngambil niat. Nah, di Mekah itu kan biasanya ada tuh tempat-tempatnya, ya kan, ada tempatnya tertentu biasanya. Di Masjid Quba juga kalau nggak salah termasuk di Masjid Quba. Ustaz Deden pernah umroh? Nah, ya. Di mana ininya ngambil mikotnya? 3 tempat ya. Nah, itu di mana aja namanya? Udah lupa. Insyaallah. Nah, itu jadi ada beberapa tempat yang sudah ditentukan memang di situ ngambil mikot. Niat untuk apa? Niat untuk ihram. Ya, niat ihram untuk melaksanakan umrah. Niatnya umrah bagaimana hukumnya? Niatnya umrah wajib apa enggak? Kita ini umrah berangkat nih, terus niatnya itu wajib apa enggak? Wah, wajib. Artinya bagaimana niatnya tersebut? Kalau kita dalam bahasa Indonesianya, aku niat umrah dengan ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Arab, nawaitul umrah wa ahramtu nafsi lillahi ta'ala. Ya. Kebayang nggak kalau kita berangkat umrah kira-kira? Nikmat ya, tanya yang udah pengalaman dah. Masya Allah. Ustaz Deden alhamdulillah udah, ya, mudah-mudahan terus dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat lagi insyaallah ya. Datang ke Mekah untuk melakukan tawaf. Nah, ini selanjutnya setelah melakukan ihram, setelah melakukan niat, kita ke Mekah untuk melakukan tawaf, dan tawaf di sini merupakan rukun. Ya. Selanjutnya kemudian sa'i. Ya. Sa'i juga bagian daripada rukun. Kemudian tahallul, ini yang terakhir. Tahallul merupakan rukun yang yaitu mencukur atau membotaki rambut. Nyukur, lagi umrah udah selesai semua susunan-susunannya, tahallul dah. Ya, tahallul. Nyukur sedikit atau dibotakin sekalian. Ya, kita wallahu alam bisawab ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ماذا يجب عليك لجيرانك? Apa yang diwajibkan bagimu terhadap tetanggamu? Masih di pembahasan
di bab ini, yaitu di halaman 35 yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jiranu yanfa'u ba'duhum ba'dhan. Adapun bertetangga itu saling memberikan manfaat antara satu sama lain. Kita hidup bertetangga itu seharusnya seyogyanya bisa memberikan manfaat antara satu sama lain. Jangan kita bertetangga sendiri-sendiri. Ada orang minta bantuan, butuh bantuan, kita kasih bantuan, kita bantu mereka dengan apa kemampuan yang kita miliki. Fa idza kana al-insanu muhtajan mathalan, kalau misalkan ada orang yang lagi butuh ila ba'dil adawati wal awani, ada orang butuh minjem wadah atau tempat. Adawat itu peralatan-peralatan, jamak daripada adawat ya. Nah, kemudian apa lagi? Wal awani, jamak daripada ina, wadah. Apapun itu, fa innahu yasta'iru dzalika min jiranihi, maka dia pinjamkan hal tersebut dari tetangganya. Ini tetangga pinjemin kalau kita punya, ada orang butuh. Fa yu'irunahu iyyahu bi farahin wa sururin, hendaknya meminjamkan barang tersebut dengan rasa gembira, dengan sukarela. Kita punya waya-waya, istilahnya apa? Kalau minjem, tolong Pak, misalnya kita tetanggaan sebelah mau minjem sapu misalnya, ana pinjamin tapi bayar misalnya. Sehari berapa sehari? 10.000 sehari misalnya, atau per jam berapa misalnya, 2.000 per jam. Masya Allah, ini keterlaluan model kayak begini ya. Hendaknya apa, udah pinjamin aja apa yang mereka butuhkan ya, dengan senang hati ya, dengan bahagia. Wa qad yastalifu minhum aidan syai'an minad darahim wal at'imah. Kadang-kadang juga mereka itu tetangga minjem apa? Syai'an minad darahim, minjem duit. Kalau duit dulu kan dirham tuh hitungannya, kalau sekarang kan rupiah ya, duit, intinya minjem duit. Wal at'imah, atau minjem makanan. Minjem makanan apa ya kalau ini? Mungkin minjem beras, ya, minyak, gula, biasa kan tetangga begitu kan. Misalnya telur habis nih, pinjam dulu, minta sebelah, ntar ganti gitu. Wahum aidan, dan mereka juga idzahtaju ilaiha yastalifunaha minhu, kalau mereka butuh ya pinjemin. Fa idza dakhala baitahu sariqun, kalau misalkan rumahnya kemasukan maling, aw waqa'a fihi hariqun, atau terjadi kebakaran, auzubillahi min dzalik, jaa jiranuhu, maka datang tetangganya tadi, liyusa'iduhu, untuk membantunya, ala qabdis sariq, untuk menangkap malingnya tadi. Jangan ada maling ente diam-diam ya, ntar anak kasih jatah, ente diam-diam anak mau ngambil di rumah sebelah, ente tutup mulut, nanti anak kasih jatah buat ente. Boleh nggak kayak begitu? Tidak boleh ya, jangan. Itu sama saja bersekongkol di dalam apa? Bersekongkol di dalam kejahatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling membantu di dalam dosa ya, dan permusuhan. Sekongkol dalam dosa, dalam kriminal. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Bagaimana caranya ya? Ala qabdi sarik, ikbit, sariknya tadi diikat, dipegang bila perlu ya, ikat, dipegang tuh, pegangin. Wa idfa'in nar, atau mematikan api. Kalau misalkan ada yang kebakaran, jangan kita diam aja, siram tuh pakai api. Biar apa? Biar padam. Wa kadzalika idza jaa min safarihi, begitu juga kalau misalkan ada orang datang pulang daripada bepergian, habis melakukan perjalanan kemudian dia pulang, awwulida lahu mauludun, atau ada tetangganya yang kelahiran. Ja'a min safarihi, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan pulang dari bepergian, kayak pulang umroh ya kan, datengin saudaranya, tetangganya datengin, ucapin selamat, minta doa. Apalagi kalau orang pulang umroh, pulang haji, pulang umroh, itu doanya makbul ya. Ente kalau punya tetangga pulang umroh, jangan ente jauhin, mentang-mentang umroh ya,
nggak mau, rugi kita. Datangin orang yang pulang dari umrah tersebut, minta doa dari dia, makbul doanya, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ya, orang melakukan umrah atau haji. Awwalida lahu mauludun, atau misalkan tetangganya ada yang lahiran, undang hajatan, misalnya lahiran tasyakuran, datengin, ya'ti jiranuhu ila baitihi, hendaknya dia datang ke tetangganya, liusyarikuhu fi sururihi bidzalik, untuk apa? Untuk juga kita ikut andil atas kebahagiaan mereka. Bagaimana tidak ya, tetangga saudara kita ya, apalagi muslim mukmin, jelas-jelas ya, untuk sama-sama kita saling, kalau dia bahagia kita bahagia juga. Wa idza marida hazina alaihi, kalau misalkan mereka sakit maka kita pun bersedih. Wa idza maridu hazinu alaihi, bila mana ada tetangga yang sakit, tetangga yang lain pada sedih, khawatir, prihatin. Wa ja'ahu ila darihi, maka datang ke rumahnya tetangga tersebut yang sakit. Wa yas'aluna an halihi, dan menanyakan akan kabarnya, keadaannya. Dia tanya, ente apa kabar? Baik. Udah udah sehat, udah mendingan, kurang ini misalkan obatnya habis misalnya, ya udah anak apa yang bisa anak bantu di sini? Oh ini mungkin anak mau beli obat, nggak punya duitnya, habis, ya udah nggak apa-apa, anak beliin obatnya. Enak nggak kira-kira bertetangga model kayak begini? Enak, rukun ya, apalagi ada pemimpin yang masya Allah, pemimpin misalkan Pak RT, ini ada Pak RT juga di sini nih, masya Allah ada RT RW misalnya, pemimpin nih lebih baik lagi model kayak begitu, punya pemimpin yang memperhatikan keadaan warganya. Kalau kita dulu di pesantren itu biasanya ada namanya ketua kamar. Satu kamar itu kalau santri biasanya isinya 50 orang ya. Ketua kamar tersebut atau wali kamar tersebut itu dia memperhatikan keadaan, menanyakan keadaan akan santri-santrinya tersebut. Anggotanya ditanyain, kalau ada yang sakit ditengokin, kalau ada yang belum kiriman, belum dapat jatah kiriman bulanan dari orang tuanya, ditanyain kenapa. Kalau ada keluhan apapun segala macam, oh belajarnya kurang masuk nih, males-malesan, udah ngapal tapi masih susah juga, nggak ngerti-ngerti pelajaran misalnya, dia bantu. Nah ini gambaran juga beda, sama seperti di masyarakat. Kita hidup di masyarakat ini juga ada yang namanya pemimpin masyarakat ya, dalam hal ini mungkin yang nggak usah jauh-jauh RT RW, ini perhatiin sama rakyat kita ya, sama rakyatnya sama masyarakatnya itu perhatiin ya, tanya apa yang diperlukan. Jangan sampai fi yaumil qiyamah kita jadi pemimpin ditanya, nanti dituntut akan kepemimpinan tersebut, ada rakyatnya yang kelewatan misalnya, nggak diperhatiin. Rakyatnya misalnya makan sehari, boro-boro sehari 3 kali, sehari cuma sekali, kadang-kadang nggak makan, ini mas'ul, ditanya antar yaumil qiyamah. Hati-hati, makanya mesti kita urut cari nih atu-atu bagaimana kata. Wa idza marida hazinu alaih wa yas'aluna an halihi wa yad'una lahu bil afiyah, dan mendoakan orang tersebut, tetangga tersebut dengan al-afiyah, untuk kesehatan dan keselamatan. Kama annahu idza mata alaihi ahadu usratihi, begitu juga kalau misalkan ada salah seorang yang meninggal daripada keluarganya, atau ila darihi, datang ke rumahnya, limusa'adatihi wa ta'ziyatihi, untuk membantunya dan bertakziah, nyelawat ya. Wal yushayyi'u janazata mayyitihi, dan menguburkan jenazah mayit tersebut ya. Itu jadi adab-adab kita bertetangga ya, dengan tetangga kita yang harus kita lakukan. Fa yajibu 'alaika an tata'addaba ma'a jiranika. Maka muallif di sini Syekh Umar bin Ahmad Baraja, beliau katakan apa? Kata beliau, maka wajib bagi kamu untuk beradab kepada tetanggamu. Ingat, beradab wajib kepada tetangga kita. Bi an tabda'hum bis salam. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mulai, kalau ketemu mereka kamu mulai dengan ngucapin salam.
Anak pengen tahu biasanya. Masih nggak ada nih yang canggung kalau ngucapin salam, malu kadang-kadang ya. Jangan malu-malu kalau ngucapin salam ketemu orang tua, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu. Jangan malu-malu, biasain. Itu cara kita menghormati mereka. Oh, senang luar biasa tetangga lagi duduk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, hadis Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat disebutkan apa? Kalau misalkan ya ada orang di antara kalian yang sedang duduk, kalian melewati orang yang duduk, hendaknya kalian ucapkan salam kepada mereka. Ya. Ya, yusallimus saghiru 'alal kabir. Ya, yang apa namanya? Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya. Wal mashi, orang yang sedang berjalan kepada orang yang duduk. Hakada, itu ada hadisnya itu. Orang yang jalan kepada orang yang lagi duduk, ngucapin salam kepada mereka. Ini adab. Wa tabtasima amama wujuhihim, dan senyum di hadapan wajah-wajah mereka. Lagi lewat mukanya cemberut, kelipat-lipat mukanya, jidatnya belipat tingkat. Enak gak dilihat? Gak enak. Kelihatan terus tiap hari lewat begitu mulu, nggak ada senang-senangnya misalnya. Jangan begitu. Tunjukin apa namanya kesenangan kita kepada mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuh jangan assalamualaikum mukanya kayak gini misalnya. Kayak malaikat Israel misalnya, melotot. Jangan. Ya. Assalamualaikum sambil senyum. Assalamualaikum. Kan enak begitu. Wa tusa'idahum idza ihtaju ila musa'adatik, dan membantu mereka kalau misalkan mereka perlu bantuan kita. Mereka perlu bantuan kita. Ada tenaga kita nih kuat nih, pemuda misalnya, tenaganya luar biasa, bisa bantu, misal ngangkat semen misalnya. Nggak apa-apa, bantu. Ada tetangga pengen bangun rumah, sini nggak bisa masuk mobil ya, nggak bisa masuk mobil, pengen ngangkat semen gimana? Ya udah bantu. Dengan tenaga kita dipikul atau pakai motor. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan, kita bantu udah. Ini luar biasa. Kalau kita biasakan hal-hal ini mulai sejak dini, insya Allah kedepannya tuh ya akan menjadi kebiasaan baik bagi kita. Ya. Bahkan dikatakan apa? Yang luar biasanya lagi, man khadama khudima. Barang siapa yang berkhidmah atau suka membantu, nanti kelak dia bakal dibantu sama orang. Itu otomatis. Man khadama khudima. Barang siapa yang suka ngebantu, nanti kelak dia bakal dibantu sama orang. Orang gak bakal lupa kalau sama orang melakukan kebaikan. Coba kalau ngelakuin keburukan misalnya, sekali aja ngelakuin kebaikan, diingat-ingat terus kadang-kadang ya. Enggak, ngelakuin kebaikan luar biasa, tapi sekali ngelakuin keburukan langsung diingat sama orang. Jangan buruknya doang jadi yang diingat, tapi kebaikan juga diingat. Wa tusa'idahum idza ihtaju ila musa'adin wa tahdhar ghayatal hadri min adhiyatihim, dan berhati-hatilah dengan sangat hati-hati min adhiyatihim, daripada mengganggu mereka. Maksudnya apa? Hati-hati jangan sampai ganggu tetangga kita. Jangan usil, jangan iseng sama tetangga. Fa idza ishtaraita fakihatan, kalau misalkan kamu beli buah, membeli buah-buahan, au ghairaha, atau yang lainnya selain buah-buahan, fahdilahu minha, maka kasih hadiah kepada tetangga kita. Pulang majelis taklim misalnya, pergi maulid dapat berkat, dapat buah satu keranjang. Yang tinggal di rumah cuma berdua doang, suami sama istri misalnya, atau sama anaknya satu, bertiga. Itu kalau sekeranjang tuh buah dimakan bertiga, dimakan berdua, habis kagak tuh sehari? Hah? Ya, kira-kira bagi tetangga kita. Ini lihat tetangga nih, suka makan buah apa enggak nih? Wah, ini nggak pernah makan buah, makannya apa? Makannya singkong mulu tiap hari. Ya kasih buah. Ya kasih, apapun yang kita miliki, yang kita punya, kasih tetangga kita. Jangan sampai kena mata. Ini bahaya nih, penyakit mata nih. Mata itu apa? Ain. Ya, ain. Bahkan dikatakan al-ainul haq, penyakit mata itu beneran ada. Nyata penyakit mata. Tahu penyakit mata nggak? Pernah dengar? Ada orang wajahnya tampan sekali,
kemudian orang tersebut, ada orang ngelihat kepada orang yang tampan, akhirnya kena mata. Nah ini bahaya, karena mata, akhirnya orang yang tampan tersebut meninggal karena cuma tatapan mata doang. Itu betulan ada al-ainul haq. Bahkan ya di Hadramut itu, di daerah kota Shibam, ada salah satu daerah namanya Shibam. Itu terkenal memang matanya orang Shibam ini tajam-tajam. Ngelihat bangunan rumah, luar biasa, ya, luar biasa, mewah banget nih rumah, bagus banget. Tuh rumah rubuh langsung, bener ada. Makanya caranya bagaimana biar tidak terkena penyakit mata? Caranya ketika kita melihat daripada sesuatu yang indah, ente ngelihat mobil bagus misalnya, orang ngelihat ente misalnya, katakanlah yang handphone termahal apa sekarang, iPhone 13 Pro Max misalnya, harganya 24 juta. Ente pakai iPhone, ente pamer-pamerin, bagus ya HP-nya misalnya. Bacain salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau Masya Allah. Jadi dua bacaan itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita bacain salawat, atau bacain Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah terhindar daripada penyakit mata. Makanya kalau punya barang bagus jangan suka pamer, ya. Siapa yang suka pamer biasanya? Laki-laki apa perempuan ya? Perempuan? Enggak ya. Pokoknya intinya punya barang bagus jangan sampai kena mata. Ngelihat, apalagi bikin orang iri ntar jadinya. Udahlah, rahasiain aja. Misalkan apa? Kayak handphone tadi, apelnya misalnya tutup aja. Apel digigit nih misalnya, biar nggak kena mata. Atau kalau orang ada yang muji, ya, suruh dia baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya. Jadi memang ada yang namanya ain tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya apa-apa, kasih tetangga kita. Fa illam taf'al fa adkhilha baitaka sirran. Kalau misalkan kamu tidak bisa melakukannya, maka masukkanlah barang tersebut, artinya buah tadi, dhamirnya kembali kepada buah, ya. Ente punya buah, belanja nih, ente masukin diam-diam, jangan sampai kelihatan ke tetangganya. Makanya belanjanya jangan pakai kresek bening, kelihatan kalau pakai kresek bening. Kalau sekarang memang belanja kadang-kadang kebanyakan pakai kresek bening ya. Kresek bening langsung kelihatan, beli buah misalnya, beli apa ya, kebab, beli spaghetti misalnya, langsung kelihatan. Ini jangan sampai kelihatan, ya. Wala tughidhu biha, jangan kamu remehkan mereka. Wala tu'dhihi, jangan kamu ganggu mereka. Bikuta di qidrika, dengan apa namanya, dengan sesuatu yang kamu miliki. Kidir artinya apa? Wadah, hal yang kamu miliki lah intinya. Illa an ta'rifa lahu minha, kecuali kamu kasih dia misalnya. Kalau kita mau ngasih, ya, wallahu alam bisawab. Terakhir sedikit lagi ini, kama fil hadis, wa fihi man ma'amana bi man bata sya'bana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadisnya, tidak beriman kepadaku man bata, barang siap orang yang tidur, orang yang bermalaman, orang yang bermalam atau orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ila jambihi wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangga sebelahnya dia lapar dan dia tahu. Kata Nabi apa? Ma'ama Nabi, tidak beriman kepadaku orang tersebut, tidak termasuk golongan orang yang beriman kepadaku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang tapi dia tahu tetangganya lagi lapar. Enak tuh tidur, apa namanya, udah kenyang-kenyang ya, ngantuk, tapi dia tahu tetangganya lagi lapar. Tolong tetangga kita tuh, paling enggak dia belum makan misalnya, kita tolong mereka. Jangan sampai kita tidur ke dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga kita dalam keadaan lapar. Hakadha, Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang barakah dan bermanfaat insyaallah. Maafkan segala macam kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa, ya, pandai untuk menjaga daripada adab-adabnya,
khususnya adab kepada keluarga kita.